Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Kembalinya Marcelo dalam starting line up Real Madrid justru menandai terhentinya laju 6 kemenangan beruntun Los Blancos. Ini kian mempersulit perjuangan Marcelo untuk membela tim di lapangan. Musim ini Marcelo lebih sering duduk di bangku cadangan. Posisinya sudah direbut Ferland Mendy yang terbukti lebih disiplin bertahan dan membantu tim. Pun demikian, Zinedine Zidane memutuskan memilih Marcelo pada duel kontra Elche kemarin. Sayangnya Madrid justru ditahan imbang 1-1 di Stadion Manuel Martinez Valero. Marcelo bahkan jadi salah satu titik lemah dalam skuad Real Madrid. Marcelo pernah dikenal sebagai salah satu bek kiri terbaik di dunia, tapi permainannya begitu beresiko. Dia terlalu sering naik sampai melupakan tugas bertahan. Alhasil kelemahan Marcelo saat ini jelas pada laga kemarin. Dia meninggalkan banyak ruang kosong di belakang saat maju menyerang. Celah ini yang dimanfaatkan Elche berulang kali. Serangan-serangan Elche berpusat pada sisi kiri pertahanan Real Madrid, merepotkan bek-bek lainnya. Benar Marcelo berbahaya saat menyerang, bahkan nyaris mencetak gol impresif. Namun kehadirannya justru jadi titik lemah tim. Untungnya bagi Marcelo, kebobolan Real Madrid pada laga itu bukan karena kesalahannya, justru karena blunder Dani Carvajal yang membuat pelanggaran tak perlu. Meski begitu, catatan Real Madrid saat Marcelo bermain terbilang cukup buruk dan lebih sering kalah, yakni 4 kekalahan, 1 hasil imbang dan 2 lainnya menang. Singkatnya, Real Madrid cenderung kesulitan ketika Marcelo bermain, dan risiko ini terlalu besar untuk tim yang bersaing di papan atas. Saat ini Real Madrid tertinggal 2 poin dari Atletico Madrid di puncak klasemen sementara, dan Atletico masih menyimpan 2 pertandingan. Real Madrid dipaksa Elche bermain imbang 1-1 pada duel lanjutan La Liga Spanyol Kamis 31 Desember 2020 kemarin. Hasil ini mengecewakan, pun menunjukkan bahwa skuad Real Madrid sudah usang. Ya, starting line up Real Madrid pada laga kemarin merupakan pilihan paling usang yang dibuat Zinedine Zidane musim ini. Benar bahwa Zidane cenderung mempercayai pemain-pemain lama Real Madrid, tetapi kemarin keputusannya begitu ekstrim. Mengutip Marca, Zidane memilih barisan bek yang pertama kali bermain bersama pada Maret 2014. Lalu lini tengah yang pertama kali tampil pada Oktober 2015, dan trio lini serang yang pertama kali unjuk gigi pada September 2016. Artinya, kurang lebih sudah 4-6 tahun skuad Real Madrid tidak banyak berubah, yang sebenarnya bisa jadi awal masalah. Zidane menurunkan kombinasi Marcelo, Sergio Ramos, Rafael Varane, dan Dani Carvajal pada laga kontra Elche kemarin. Kombinasi ini termasuk salah satu yang paling usang di Real Madrid. Tercatat, kombinasi bek ini pertama kali turun bersama pada Maret 2014 di bawah asuhan Carlo Ancelotti. Benar bahwa beberapa tahun setelahnya mereka membawa Real Madrid berjaya di Eropa. Kini 6 tahun berlalu, keempatnya kembali tampil bersama di Stadion Manuel Martinez Valero. Tanda bahwa Real Madrid tidak banyak merombak skuad mereka beberapa tahun terakhir. Pada 4 Oktober 2015, Casemiro, Toni Kroos, dan Luka Modric untuk pertama kalinya tampil bersama di lapangan bagi Real Madrid. Kala itu Los Blancos masih ditangani Rafael Benitez. Madrid hanya bermain imbang dengan sang rival Atletico Madrid pada laga tersebut. Tapi laga itulah yang menandai kejayaan trio gelandang terbaik di Eropa beberapa tahun setelahnya. Dan kini setelah 5 tahun berlalu, ketiganya masih jadi pilihan utama Zinedine Zidane. Benar bahwa Modric sempat dicadangkan, tapi terbukti dia bisa mengembangkan diri sampai jadi pemain inti kembali. Karim Benzema, Lucas Vazquez, dan Marco Asensio turun berbarengan pada laga kontra Elche kemarin. Trio ini pun terbilang uzur, sudah 4 tahun. Asensio pertama kali tiba di Real Madrid pada musim 2016-2017. Dan dia bermain bersama Lucas Vazquez dan Benzema untuk pertama kalinya pada 18 September 2016. Kala itu Cristiano Ronaldo dan Gareth Bale terpaksa absen. Jadilah Asensio dan Vazquez mendapatkan kesempatan. Kini 4 tahun berselang, trio ini kembali tampil bersama di lapangan. Kiper Real Madrid Thibaut Courtois mengeluhkan wasit usai timnya cuma bermain imbang 1-1 di markas Elche. Menurut Courtois, wasit tidak konsisten dengan keputusannya. Madrid gagal melanjutkan tren kemenangannya usai dipaksa berbagi poin saat bertandang ke Manuel Martinez Valero. Ketidakpuasan Courtois menyangkut hadiah penalti yang didapatkan Elche. Wasit Jorge Figueroa langsung menunjuk titik putih setelah Dani Carvajal menarik kaos Antonio Barragan dalam situasi tenang bebas. Insiden serupa terjadi sebelumnya saat Karim Benzema dibayangi Josema di kotak penalti. Saat hendak menyambut crossing Sergio Ramos, striker Real Madrid itu mendapatkan kontak dari pemain lawan sehingga terjatuh. Namun toh wasit tidak menganggapnya sebagai pelanggaran, sehingga memberikan tendangan gawang kepada Elche. Thibaut Courtois merasa Real Madrid seharusnya juga mendapatkan penalti karena pelanggaran terhadap Benzema. Courtois mengatakan, sepertinya itu sebuah penalti yang lunak.
Ada sedikit tarikan yang selalu Anda alami di kotak penalti. Memang ada wasit-wasit yang senang menanggapi hal-hal semacam itu sebagai pelanggaran. Kalau Anda tidak memutuskan insiden terhadap Benzema sebagai pelanggaran, maka Anda tidak bisa memutuskan insiden lain sebagai pelanggaran juga. Ini juga terjadi dengan kami ketika melawan Barcelona. Hasil seri itu tidak mengubah posisi Thibaut Courtois dan kawan-kawan di papan atas klasemen. Real Madrid tetap di peringkat kedua dengan perolehan 33 poin dari hasil 16 pertandingan. Tertinggal 2 poin dari Atletico Madrid di puncak klasemen dengan tabungan 2 pertandingan. Real Madrid akan bertanding lagi di akhir pekan ini dengan menjamu Celta Vigo. Kandidat Presiden Barcelona Emily Rousseau berjanji memboyong Erling Haaland jika terpilih pemilihan akhir Januari 2021. Sebagai salah satu peminat Erling Haaland, Real Madrid memantau manuver Barcelona tersebut. Namun menurut Diario AS, Real Madrid tidak terlalu mengkhawatirkan janji kandidat Presiden Barcelona itu. El Real masih yakin bisa mendapatkan tanda tangan bintang Borussia Dortmund tersebut. Haaland punya alasan khusus tidak merasa was-was oleh manuver Barcelona. Mereka telah menangani transfer Haaland itu selama berbulan-bulan dan sangat mengetahui situasinya. Los Blancos tahu tidak mungkin merekrutnya dari Borussia Dortmund dengan harga wajar sebelum musim panas 2022. Baru pada 2020, Raiola memiliki perjanjian lisan dengan Dortmund yang memungkinkan Haaland pergi dengan biaya yang disepakati. Real Madrid juga mengetahui keinginan Erling Haaland bermain untuk mereka. Haaland diketahui tumbuh dengan mengidolakan Cristiano Ronaldo, serta berteman baik dengan gelandang Real Madrid yang sama-sama berasal dari Norwegia, Martin Odegaard. Sergio Reguilon ragu bisa membujuk Sergio Ramos untuk bergabung dengan dirinya di Tottenham Hotspur. Dengan kapten Real Madrid itu diperkirakan akan menekan sebuah kontrak baru. Reguilon meninggalkan Los Blancos dengan bergabung ke Tottenham dengan nilai transfer $36 juta pada musim panas lalu. Namun fullback berusia 24 tahun itu tidak menutup pintu untuk bereuni kembali di Santiago Bernabeu di tahap tertentu di masa yang akan datang. Reguilon tidak mendapatkan tempat di skuad inti Real Madrid dan sempat dipinjamkan ke Sevilla pada musim 2019-2020 sebelum ia pindah ke Inggris. Manajemen Spurs Jose Mourinho tampaknya akan tetap aktif di bursa transfer musim dingin Januari untuk mendapatkan lebih banyak talenta top di saat klub sedang berupaya untuk memburu gelar. Ramos tampaknya akan diincar sejumlah klub dari luar Spanyol. Namun Reguilon tidak melihat peluang mantan rekannya itu untuk pindah ke Inggris. Reguilon mengatakan, "Saya pikir semuanya akan terselesaikan pada akhirnya, baik untuk Real Madrid dan Sergio. Dari luar saya tidak bisa membayangkan Real Madrid tanpa Ramos." Ditanya apakah ia ingin mengirimkan pesan kepada Sergio Ramos terkait kemungkinan pindah ke Tottenham, Reguilon menjawab, "Saya tidak mengira ia akan terlalu memperhatikan itu." Meski peluang bereuni dengan Sergio Ramos di Tottenham Hotspur tampaknya tidak akan mungkin terjadi, bisa jadi Reguilon yang kembali ke Spanyol pada bursa transfer yang akan datang. Reguilon tidak akan menutup pintu ke sana dengan mengatakan, "Saya tidak tahu. Setiap kali saya ditanya tentang Real Madrid, saya katakan bahwa itu adalah klub yang memberi saya segalanya. Itu selalu menjadi rumah saya. Kembali suatu hari nanti, itu tergantung pada saya. Saya fokus pada saat ini, tapi menyenangkan untuk kembali di masa yang akan datang." Serius kejar Scudetto Serie A Italia 2020-2021, Juventus dikabarkan bakal segera membajak 2 bintang Real Madrid. Kabar tersebut datang dari Zinedine Zidane selaku pelatih Real Madrid. Juru taktik asal Prancis itu mengatakan jika ada ketertarikan dari Juventus terhadap 2 bintang miliknya. Laporan dari Vikagis menyebutkan jika Marcelo serta Isco menjadi target buruan Juventus demi ambisi raksasa Serie A Italia menggondol Scudetto musim 2020-2021 ini. Rumor kepindahan Marcelo serta Isco ini telah muncul dan berkembang, baik di Spanyol maupun Italia sejak beberapa minggu yang lalu. Marcelo dan Isco sendiri memang telah lama dirumorkan bakal segera cabut dari Real Madrid. Keduanya kesulitan untuk bermain secara reguler setelah tak masuk dalam rencana utama Zidane. Kedatangan kedua bintang Real Madrid itu ke Juventus diharapkan bisa mengontrol posisi mereka di tabel klasemen sementara Serie A Italia. Pasalnya seperti diketahui, Juventus di bawah arahan Andrea Pirlo kesulitan tampil konsisten dan seakan kehilangan mentalitas juara yang mereka miliki sebelumnya. Pirlo sendiri mendapatkan kritikan tajam dari berbagai pihak menyusul keputusannya untuk melakukan bongkar pasang pemain di tiap laga yang Juventus jalani. Saat ini Juventus berada di posisi ke-6 klasemen sementara Serie A Italia dengan raihan 24 poin. Terpaut 10 poin dari AC Milan yang berdiri kokoh di puncak klasemen.